Mancing mania, strike back, mantap. Dalam kondisi normal, perjalanan menuju spot harusnya dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Namun dalam cuaca seperti ini, bisa mencapai spot saja sudah bagus. Jalannya lumayan berat ternyata. Wah. Di sungai yang ingin saya tuju, kabarnya bukan hanya black bass yang jadi penghuni utamanya. Beberapa jenis ikan bass lainnya seperti spot-tail bass juga masih lumayan banyak populasinya. Baru kali ini saya melihat sungai penuh tanpa daratan. Akhirnya sampai di spot pertama. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi dan perjuangan untuk sampai ke sini, saya dan teman-teman langsung melemparkan umpan ke titik yang diyakini akan disambar ikan. Secara bergantian kami terus melempar untuk mendapatkan sambaran. Tiba-tiba, umpan milik saya mendapatkan sambaran. Hal ini sangat saya tunggu-tunggu dan kali ini bukan tuan rumah yang mengawalinya. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Kang Asep selaku owner Tur Salam Fish yang berlokasi di Jalan Parhon Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Beliau lulusan Universitas Negeri di Kota Semarang, jurusan Perikanan, dan berhasil mendapatkan juara PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional dengan topik budidaya ikan. Mari kita langsung wawancara. Awalnya dari hobi dulu, terus belajar ke usaha. Awal kita nebar ini skala kecil dulu sekitar 10 kilo dengan kebutuhan pakan sekitar 1 kintal 20. Ketika dirawat 3 bulan baru panen, ada hasil, kita nambah kapasitas produksi gitu. Awalnya kayak gitu. Untuk pasarnya sendiri, awal kita ngeraba-raba dari mulai nawarin ke pasar secara langsung atau konsumen di sekitaran ini gitu. Hobi awalnya, kedua mungkin basic pendidikan di perikanan juga gitu kan, sarjana perikanan dan istilahnya. Jadi lebih menjurus lah. Yang menjurus dan yang jelas yang paling utama itu awal senang kayak gitu. Satu ketelatenan, intinya itu. Kalau kendala sih ada, cuman posisinya kita kuat mental dan telaten, jadi tetap kita masih bisa menjalankan kegiatan ini. Hiburan dan edukasi untuk hiburan diri sendiri, karena misalkan jenuh atau capek kerja di luar ya kita ke kolam ngasih pakan ikan dan sebenarnya setelah itu hilang. Untuk edukasi sendiri, contoh kecil, banyak orang datang sini mau belajar ikan, pemilihan ikan gurame khususnya, terus nila juga ada juga yang belajar tentang pemasaran dan lain-lain gitu, tentang packing dan tentang distribusi dan lain-lain. Untuk perikanan sebenarnya potensinya besar. Kita punya SDM yang unggul di bidang budidaya perikanan. Cuman SDM kita itu sebenarnya banyak yang profesional. Contoh kecil, pasar ada contoh di gurame konsumsi ya contohnya. Di kita itu pasar gurame konsumsi masih terbuka luas. Nah, kita sendiri sebenarnya bisa produksi, cuman tengkulak atau pengepul di sini lebih memilih untuk membeli ikan dari luar kota Tasikmalaya, khususnya Jawa Timur, karena harganya orientasinya lebih murah. Kalau ada aturan jelas atau regulasi yang mengatur tentang itu, mungkin petani pun akan lebih semangat untuk budidaya. Tanamkan dulu perikanan itu bisa dijadikan hiburan. Ya, ini itu aja dulu. Tidak muluk-muluk atau tidak mengorientasikan bahwa usaha di ikan itu harus untung. Setelah muncul sifat senang atau yang minimal bisa dijadikan hiburan, nanti untuk hasil bisa dapatkan nanti setelah belajar gitu. Yang penting jangan berorientasi dulu ke hasil. Harapannya mungkin isinya gitu. Kalau menurut saya pribadi, tugas pokoknya dijalankan dengan baik. Kita kan ada dinas perikanan dan dinas ketahanan pangan, perikanan dan pertanian ya. Harapan saya sih untuk sebagai pembudidaya minimal dinasnya dipisah dulu. Satu itu. Jadi ketika dinas dipisah, tidak ada tumpang tindih kepentingan. Satu. Kedua, lebih terfokus ke bidangnya masing-masing. Ya, gimana caranya pemerintah supaya masyarakatnya maju di bidang perikanan.
ya minimal kasihlah solusi buat kami. Contoh kecil di musim keringan ini harus bagaimana. Setelah panen minimal ada mangsa pasar yang jelas gitu, atau standarisasi harga. Jadi ngurangin produksi sih awalnya itu. Satu, ngurangin produksi karena kan semakin padat produksi maka kebutuhan oksigen, kebutuhan air semakin membanyakan. Kalau saya pribadi sekarang meminimalisir mengefisienkan produksinya diperkecil, intinya itu. Terus pemberian pakan mungkin agak dilengkap, misalkan nggak terlalu sering. Misalkan biasanya sehari 2 kali atau sehari sekali, sekarang kadang 3 hari sekali gitu. Jadi waktu produksi dipanjangkan. Waktu produksi. Untuk pakan itu berpengaruh sekali ke Berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Ketika misalnya ukuran remaja hampir dewasa lah, misalkan nila di size 10 ekor per kilo, ketika di pakan tapi kualitas air jelek, kemungkinan besar kematiannya tinggi gitu. Kalau menurut saya pribadi, untuk anak muda kalau mau bergerak di bidang budidaya ikan, harus satu, senang dulu ya, jadikan dulu hobi. Kedua, ya mungkin setelah menjadikan hobi buat mental. Ketiga, harus lebih cerdik dalam kan menyerap informasi pasar, informasi keilmuan dan lain-lain kayak itu. Sementara itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Setelah melihat cuplikan video sebelumnya, ternyata kita tahu bahwa potensi sumber daya perikanan di kota Tasikmalaya masih sangat melimpah. Hal itu dapat menjadi sektor yang diunggulkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Tasikmalaya. Sampai jumpa di kegiatan observasi alam berikutnya.